deh. Sampai intinya tuh sampai pantat kalian itu tuh kayak apa ya, kerendam gitu. Nah, setelah itu rendaman 15 menit. Jangan lama-lama, nanti pantat kita keriput. Nah, sudah 15 menit. Hai, good morning everyone. Saya Didi. Jadi di video kali ini saya mau melanjutkan video yang pertama, masih berkaitan dengan fistula, cuma ini buat perawatannya. Karena masih banyak yang DM saya, gimana cara perawatannya, terus juga kayak minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apakah maksudnya mengalami hal yang misalnya kayak sakit atau gimana, itu normal atau enggak. Nah, saya akan jelaskan di video ini ya. Tapi buat kalian yang belum nonton video yang pertama, please tonton dulu. Biar kalian gak bingung, biar kalian gak komplain. Ini video apaan sih? Nanti kalau sudah kalian nonton video yang pertama, datang lagi ke sini biar informasinya tersampaikan, ya. Lanjut. Jadi setelah kita operasi, kita nanti pulangnya bakal dibawain obat minum sama obat untuk merawat luka kita. Antara lain, kita nanti obat minumnya dikasih antibiotik, terus dikasih pencahar, juga penghilang rasa nyeri. Nah, 3 obat ini, kalau antibiotiknya sudah habis, itu nggak perlu beli lagi. Udah nggak usah perlu beli lagi. Terus ada lagi anti nyeri. Kalau anti nyeri ini, kalau misalnya udah habis, terus perjalanan kalian merawat luka, pada saat kalian nyeri banget dan nggak bisa tahan, boleh kalian minum anti nyeri. Cuma kalau misalnya kalian masih tahan atau misalnya masih kuat, nggak perlu minum anti nyeri lagi ya. Karena kita juga kalau minum kayak obat-obatan kimia kayak gini kan nggak bagus kalau untuk jangka panjang ya. Terus nanti ada pencahar. Pencaharan juga sama. Kalau misalnya kalian BAB-nya itu normal, nggak perlu lagi beli si pencaharnya, karena ini kalau pencahar itu kayak buat yang nggak normal BAB-nya gitu ya. Setelah itu nanti kita dibawain obat sama alat untuk kita merawat si lukanya. Antara lain yang masih aku punya itu ini Legend Bascom Legend. Ini masih aku simpan karena ya you know lah, ini my history. Aku bakal inget perawatan aku pakai Bascom ini. Cuma sebenarnya aku pakai Bascom ini tuh kurang pas gitu, karena bokong aku tuh besar. Jadi ini nggak muat, lubang ini tuh nggak muat. Cuma aku paksain aku biar masuk ke sini. Tapi kalau buat kalian yang punya bokong lebar, maksudnya itu agak besar, kalian bisa beli Bascom yang lebih besar lagi. Merek apa aja, pokoknya yang penting bisa ngerendam pantat kalian ya. Nah, terus ada lagi, kita nanti setelah, maksudnya untuk merawat si luka kita, nanti kita dikasih kasa steril. Terus ada obat merah juga, obat merah. Nah, setelah itu untuk nempelin si kasanya, kita dikasih plester. Plesternya udah ini ya. Udah dipotong-potong ini. Sebenarnya ini panjang plesternya, cuman ini bekas aku dulu. Masih tersisa. Nah, ini plester buat itu kasanya biar nempel gitu. Biar nggak goyang-goyang si kasanya atau copot gitu. Terus nanti kita dikasih salep kulit. Itu juga untuk merawat luka kita juga. Cuma salepnya nggak ada contohnya. Nah, kalau misalnya kalian pinggirannya itu kayak gatel atau misalnya, gatel. Biasanya tuh kayak hari ke 28 atau 30 tuh gatel-gatel gitu. Itu kalian bisa pakai Apolar. Ya, ini nggak dikasih dokter Panji, kalian bisa beli sendiri ya. Nah, untuk bagaimana cara merawat luka kita, nanti aku kasih tahu caranya begini ya. Yang pertama, kita isi air panas sama air dingin biar airnya jadi hangat. Terus kita kasih Detol.
Oh iya, lupa aku tadi nyebutin Dettol ya. Dettol atau bisa obat merah. Itu juga antiseptik juga kan. Nah, kita isi pakai air hangat. Pokoknya secukupnya deh. Sampai intinya tuh sampai pantat kalian itu tuh kayak apa ya, kerendam gitu. Nah, setelah itu rendaman 15 menit. Jangan lama-lama, nanti pantat kita keriput. Nah, sudah 15 menit kita keringin, udah kan, kita keringin pakai tisu, jangan pakai handuk. Tapi kalau untuk pinggir-pinggirannya nggak apa-apa. Cuma kalau untuk lukanya kita pakai tisu biar hygiene gitu loh, biar kalau handuk kan banyak banget bakterinya ya. Terus setelah itu udah kering kan, kita ini deh sisipin kasa ya. Contohnya gini. Jadi ambil kasanya, sebenarnya kan kasanya tadinya bentuknya kayak gini ya. Panjang kayak gini. Nah, kalian buka. Terus kalian lipat jadi segitiga. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Karena aku nggak punya ini, nggak punya salep kulitnya. Ini diumpamakan aja ya. Nah, setelah itu dikasih obat merah. Nggak usah sampai full ke bawah, karena yang bawah ini tuh kayak buat nutupin ini atasnya nanti. Biar nggak kemana-mana si obat merahnya. Jadi kasih obat merah. Terus, ini misalnya, ini ya salep kulitnya ya. Dikasih salep kulit. Terus, kalian, disapu kayak gini. Diratakan. Kalian ratakan. Nah, ujung si kasanya dimasukin ke luka yang paling dalam. Jadi pokoknya harus semuanya tuh tercover sama si kasanya. Jangan sampai ada ruang. Soalnya kalau ada ruang itu, biasanya tuh kayak ada yang nempel gitu. Nah, yang nempel itu harus dirobek lagi. Kalian nggak mau kan nanti dirobek lagi, basah lagi, sakit lagi gitu. Terus setelah itu, udah kan, nanti ditutup. Diumpamakan udah kayak gini. Ya kan, misalnya ini lubangnya. Dah. Terus, nanti kalian ambil plester. Ini biar nggak kemana-mana gitu loh. Nah, kalian ambil plester, tempel aja deh. Tuh. Ya kurang lebih kayak gini. Jadi ditempel kayak gini. Nah, setelah itu, karena awal-awal itu, biasanya kita bakal ada radang. Di hari pertama, kedua itu bakal ada radang. Jadi kalian pakai pembalut ya, pembalut wanita tapi yang sayapnya lebar. Biar kolor kalian atau celana kalian itu nggak basah gitu. Gitu. Jadi gitu cara perawatan luka selesai operasi. Kita masuk ke fase-fase yang kita alami di perjalanan menuju ke sembuh. Wis, gila. Jadi kan kalau kita udah operasi kayak punya goals-nya bakal sembuh gitu. Nah, ini apa yang kalian akan alami setelah maksudnya di perjalanan kalian merawat si lukanya. Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu akan banyak radang. Jadi cairan radang itu akan banyak, tapi nggak bau. Jadi cuma kayak kayak bau-bau alkohol gitu loh. Nah, hari ke-7 sampai ke-23, kalau saya hari ke-7 sampai ke-23, itu radang udah mulai bau. Jadi kayak ada bau-bau ikan asin pada saat kita copot kasanya. Bau-bau kayak bau terasi campur ikan asin. Pokoknya yang di mix gitu kayak bau gak enak banget gitu. Apakah itu normal? Itu normal. Jadi kalian gak usah khawatir. Jangan mikir kayak, ini kok bau nanah atau apa. Bukan, itu cairan radang. Itu normal ya. Nah, setelah itu, semakin lama, cairan radang itu akan semakin berkurang. Kalian boleh pakai pembalut atau enggak, ya terserah kalian. Yang penting, kalau pembalut itu ya kadang itu kayak buat radang cairan radang kita. Sometimes karena kita kebanyakan pakai obat merah, itu keluar gitu loh, kayak keluar beber kemana-mana gitu loh. Nah, kadang ke kolor gitu. Bagusnya pakai pembalut gitu ya.
Nah, setelah itu kalau misalnya di luka kalian itu, jadi kayak di daging kalian tuh ada kelihatan kayak kuning-kuning, kan itu luka kita bakal merah. Nah, kalau misalnya ada kayak kuning-kuning di sekitar luka kita, terus kita mau ngilanginnya, ada tipsnya. Tapi untuk luka yang 20 hari ke atas ya. Kalau yang 20 hari ke bawah itu jangan dulu pakai. Jadi kalian pakai Revanol, beli Revanol di apotik, terus kalian celupin kasa ke Revanolnya. Kalau aku sih celupin, kalau boleh juga ditetesin juga nggak apa-apa. Kalau aku dicelupin terus diperes. Setelah diperes, ditempel ke lukanya. Agak ditekan di bagian yang kuning-kuning. Didieminnya 15 menit. Setelah itu kita tarik ya. Kalau misalnya masih tersisa, nggak apa-apa. Kita langsung tempel kasa yang biasanya kita tempel. Karena nanti kalau setelah kita pakai kasa yang biasanya dengan obat merah dan salep, terus kita mau maksudnya cabut kasanya setelah kita mandi, itu radang itu bakal ketarik gitu loh. Jadi pelan-pelan jangan dicolek-colek atau dikorek-korek gitu, bakal nyiksa kalian gitu loh. Terus ada lagi nanti kalau misalnya kita ngalami pendarahan. Kalau misalnya ngalami pendarahan, kita beli ya siapin obat merah Cina, terus tetesin ke kasa, terus kita tempel deh di luka yang ada pendarahannya. Kita tekan gitu sekitar 10 menit, kita tekan, kalau pendarahan udah berhenti baru deh pasang kasa ya seperti biasa ya. Jadi kalian tuh jangan kayak jangan parno gitu loh. Jangan dikit-dikit ini nggak normal nggak, ini normal nggak, jangan kayak gitu. Takutnya nanti kalau kalian stres malah ya nggak enak gitu loh kalau stres dalam masa perawatan luka kita gitu ya. Kontrol stres kalian, nonton movie atau misalnya pokoknya nonton yang lucu-lucu aja biar kalian nggak fokus banget ke luka. Oke? Nah, tips terakhir, kalau kalian sudah habis antibiotiknya, kan antibiotik itu biasanya habis hari ke-7. Nah, biasanya kita-kita yang sudah melakukan perawatan atau sudah sembuh, itu semasa kita merawat si luka ini, kita juga minum albumin. Albumin tuh kayak pil ikan gabus gitu ya. Merek apa aja, tapi jangan yang palsu ya. Beli di toko herbal. Kalau misalnya di dekat rumah kalian ada toko herbal, ya beli di toko herbal. Cuma kalau misalnya nggak ada, pun harus kayak online shop, cari online shop yang terpercaya ya. Terus minum Natur E, itu juga bagus buat kulit dan buat regenerasi kulit juga, biar kalian maksudnya tuh kulit ya, maksudnya daging yang sudah naik itu nggak hitam banget, jadi bisa tersamarkan gitu loh. Minum Natur E yang ada vitamin C-nya ya, kompleks gitu ya. Segitu aja untuk part keduanya soal perawatan. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, bisa DM di Instagram. Pokoknya nanti ada part ketiga, itu masih berkaitan dengan fistula dan akan ada banyak pertanyaan di situ. Pokoknya tunggu aja. See you in the next video. Bahagia selalu, sehat selalu. Bye. Di sini aku mau jelasin, aku setelah, jadi susah ya ternyata buat video. Semangat ya.